warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sukma Yulanda. Dan saya Tommy Gunawan. Saya Indika Fitriani. Saya Melani. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Abdul Salam SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Studi Kelayakan Investasi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang analisis pasar dan industri pada sektor konsumsi. Studi ini akan menganalisis kelayakan investasi pada 3 perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Siantar Top. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja keuangan, posisi pasar, tren industri, dan risiko yang mungkin timbul. Yang pertama itu ada ukuran pasar dan tren utama. Skala industri makanan dan minuman di Indonesia terus berkembang, didorong oleh pertumbuhan populasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan perubahan gaya konsumen. Pertumbuhan permintaan akan produk makanan olah terus meningkat, terutama di kalangan konsumen muda kelas menengah. Yang ketiga itu ada digitalisasi, pemasaran dan penjualan produk makanan semakin memanfaatkan platform digital e-commerce. Yang selanjutnya ada persaingan di industri makanan semakin ketat dengan munculnya permintaan baru dan inovasi produk yang berkelanjutan. Yang kedua ada profil singkat perusahaan. Yang pertama ada PT Siantar Top. Perusahaan ini dikenal dengan produk makanan ringan dan permen, fokus pada pasar domestik dengan penetrasi yang kuat di segmen menengah ke bawah. Yang kedua ada PT Mayora Indah Tbk. Mayora adalah pemain besar dalam industri makanan dan minuman dengan portofolio produk yang beragam, termasuk biskuit, kopi, permen, dan makanan industri instan. Yang ketiga ada PT Indofood. Sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, Indofood memiliki berbagai produk termasuk mie instan, makanan ringan, susu, dan bumbu masakan. Mereka memiliki jaringan distribusi yang luas dan merek yang kuat. Contoh soal tentang analisis 5 kekuatan Porter dan keunggulan kompetitif. Mengapa kekuatan pembeli dan ancaman produk atau substitusi di industri makanan dan minuman Indonesia berada pada tingkat tinggi. Kekuatan pembeli tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan produk dan merek, sehingga sensitif terhadap harga dan kualitas. Dampaknya sulit bagi perusahaan menaikkan harga tanpa kehilangan pangsa pasar. Siantar Top rentan karena memiliki portofolio produk yang terbatas. Strategi diversifikasi produk untuk mengurangi risiko ketergantungan pada suatu kategori. Analisis Porter 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman pendatang baru, sedang hingga tinggi. Industri makanan memiliki hambatan masuk yang relatif rendah, terutama untuk produk-produk yang tidak memerlukan teknologi tinggi. Kedua, kekuatan pemasok sedang. Ketergantungan pada bahan baku pertanian membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan. Ketiga, kekuatan pembeli tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan produk dan merek sehingga sensitif terhadap harga dan kualitas. Keempat, ancaman produk atau substitusi tinggi. Produk makanan dan minuman memiliki banyak substitusi baik dari produk sejenis maupun dari kategori produk lain. Yang kelima, persaingan industri tinggi. Persaing antar pemain besar dan kecil sangat intens dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang agresif. Selanjutnya, indikator dan metrik valuasi yang perlu diamati. Pertama, pertumbuhan pendapatan, tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Yang kedua, margin laba kotor dan laba bersih untuk mengukur efisiensi operasional. Ketiga, rasio utang, debt to equity ratio untuk mengukur tingkat leverage perusahaan. Yang keempat, return on equity atau ROE, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Yang kelima, price to earning ratio, mengukur valuasi saham relatif terhadap laba per saham. Yang terakhir, price to book ratio, mengukur valuasi saham relatif terhadap nilai buku aset perusahaan.
Contoh studi kasus untuk ancaman pendatang baru di segmen keripik premium, pemain lama yang terancam. Contoh, produk keripik, kentang atau makanan ringan premium dari Indofood, misalnya Citato, atau Mayora, misalnya Beng Beng Share It. Skenario ancaman pendatang baru. Pendatang baru hipotesis. PT Rasa Nusantara atau perusahaan rintitas atau startup yang fokus pada produk keripik singkong atau ubi dengan bumbu rempah otentik dan kemasan estetik yang menargetkan Gen Z dan milenial kelas menengah ke atas di kota besar. Strategi pendatang baru, diferensiasi produk tinggi, menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi dan menonjolkan klaim al natural atau gluten free. Akses distribusi digital, mengandalkan e-commerce, Tokopedia atau Shopee, dan layanan food delivery, GoFood atau GrabFood. Untuk menghindari biaya besar, membangun jaringan distribusi offline yang dikuasai Indofood. Strategi pendatang baru, diferensiasi produk tinggi, menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi dan menonjolkan klaim al natural atau gluten free. Akses distribusi digital, mengandalkan e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan layanan food delivery, GoFood atau GrabFood. Untuk menghindari biaya besar, membangun jaringan distribusi offline yang dikuasai Indofood. Hambatan modal rendah awal, memulai dengan produksi skala kecil UMKM dan mendapatkan modal melalui angel investor atau crowdfunding, bukan dengan membangun pabrik besar. Risiko utama untuk investor, fluktuasi harga bahan baku. Perusahaan harga kondisivitas pertanian dapat mempengaruhi biaya produktivitas dengan migrain laba. Perusahaan regulasi kebijakan pemerintah terkait impor dan pajak dan standar kesehatan dan mempengaruhi operasional perusahaan. Persaingan yang ketat dan tekanan persaing dapat mempengaruhi pasar dan probabilitas perubahan selera konsumen. Perusahaan harus terus berpartisipasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Risiko valuta asing bagi perusahaan dan utang mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan beban utang. Investment thesis atau peluang dan strategi. Peluang pertumbuhan pasar makanan dan minuman yang berkelanjutan. Potensi ekspansi ke pasar regional dan internasional. Inovasi produk dan mempengaruhi perusahaan selera konsumen, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi dan otomatisasi. Strategi fokus pada perusahaan dan dengan merek yang kuat dan pasar yang besar atau Indofood dan Mayora. Diverifikasi produk untuk mempengaruhi risiko keuntungan pada suatu kategori produk. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk inovasi, dan manfaatkan platform digital untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan efisiensi pasar. Kesimpulan, investasi pada PT Siantar Top, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Indofood menawarkan potensi keuntungan yang menarik, tetapi juga membawa risiko tertentu. Investor perlu melakukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan, posisi pasar, dan prospek pertumbuhan masing-masing perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Semoga video ini menjadi langkah awal yang inspiratif dalam mewujudkan proyek yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Ingatlah, investasi bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan tentang mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab di masa depan. Keberhasilan suatu proyek investasi sangat bergantung pada analisis yang komprehensif di setiap aspeknya, dimulai dari hukum hingga ke finansialnya. Teruslah belajar, teruslah menganalisis, dan jadilah investor yang bijak. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.